jangan dibawa-bawa sastra itu kemana-mana. Maksudnya udah harus aku sastrawan loh, jadi merasa apa? Ya, ada itu yang agak berbeda langkahnya apa? Jangan gitu. Diceritain dong, biar dunia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya ditemani oleh Bang Rory dari Marewai, juga bintang tamu kita Bang Raudal Tanjung Banoa. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi episode kali ini kita akan ngobrol soal perjalanan Bang Raudal. Lebih dari 20 tahun di dunia kesastraan Indonesia. Dan nanti Bang Rory juga akan bertanya-tanya. Terus kita nanti juga akan tanya ini buku terbaru Bang Raudal, cerita-cerita kecil yang sedih dan menakjubkan. Oke Bang Rory, silakan. Monggo. Pertanyaan latar belakang, Boy. Iya. Template banget. Ini aja dah. Alasan udah dari awal. Ya, Kenapa cerita, memilih cerita. dunia menulis kan? Ya. Merantau dan jadi penulis. Itu aja cerita itu aja berawal. Ya. Ya, jadi ini kalau kan ketertarikan dulu dengan sastra berarti ya. Nah, jadi saya tertarik dengan sastra itu memang di kampung ya, waktu di sekolah dasar. Waktu itu waktu koran masuk ke sekolah itu. Nah, kita udah mulai bersitu. Tapi belum KMS ya, masih koran kita berlangganan sekolah itu, koran terbitan Padang, saya lupa namanya itu. Dan kita disuruh membaca bersama-sama, itu sudah tarik gitu. Tapi kemudian kan juga kita juga bersentuhan dengan lirik-lirik lagu ya, lagu-lagu populer gitu. Itu banyak kawan-kawan yang suka nanti menulis lirik itu, dan kita juga menulis itu. Berarti itu SD? SD ya? SD ya? SD ya. Jadi kita di SD itu pertama kali itu lirik-lirik lagu pop, lagu apa itu kita catat pakai buku apa itu tuh senang itulah periode itu. Di SMP itu mulai ini. Ya kawan-kawan lain dulu di SD banyak juga yang hobi, itu semacam hobi bersama lah gitu. Tapi ketika di SMP itu baru kan persoalan ada yang berminat melanjutkan untuk terus menulis, ada yang enggak itu. Tapi itu tetap di SMP itu tetap memang dunia senang-senang aja lah menulis itu. Cuma saya waktu itu di SMP yang agak sampai sekarang juga masih diingat lah kawan-kawan alumni SMP itu, kamu senang nulis tulis tangan itu loh, malah novel loh malah. Nulis novel tapi tulis tangan. Tapi buku Bintang Obor yang tebal 40 halaman itu yang tebal itu digunting di buku ini, kita nulis novel itu. Ada novel tulis tangan yang tulis itu udah mungkin sekitar 10 atau selusin ada itu. Jadi habis ditulis nanti yang baca kawan-kawan juga atau guru-guru gitu. Itu apa itu. Ini agak menarik nih, Boy. Yeah. Menariknya maksudnya Bang Raudal ini kan dari kampung ya, yang notabene kampung itu memang kampung gitu. Iya, kampung. Apalagi 20 atau 30 tahun yang lalu itu Lansano itu dari Lansano itu dah ya. Iya. Lansano itu ya kita bayangkan dari Painan aja sekitar 2 jaman ke sana. Zaman dulu ya. Dari mana Raudal dapat itu referensi Aspal sudah. referensi untuk menulis itu, misalnya selain koran, apakah ada buku-buku atau Jadi yang bisa mungkin dibaca? memang itu ya. Kadang kan perjumpaan kita yang lama nggak bersua dengan dunia lain di sehari-hari, bertemu dengan satu dunia baru itu kan ada yang jadi pemantik ya. Ketika di SD saya ketemu pertama dengan koran itu ada dunia lain itu. Nah itu justru pukulan ke dalamnya kali ini. Nah di SMP kebetulan guru perpustakaan sekolah itu buku-buku dulu kan zaman Orde Baru kan banyak buku-buku yang dibeli ya, buku Milik negara milik gitu negara ya, itu loh. milik negara. Nah itu di perpustakaan memang tidak banyak diakses oleh kawan-kawan yang lain, tapi saya menemukan dunia lain di situ. Nah kebetulan yang menjaga waktu itu kan tidak ada petugas khusus, jadi guru olahraga malah yang jaga itu. Nah saya diberi kebebasan di sana lah pertama kali bertemu saya dengan novel-novel N. Hadini ya.
Ya, NH Dini. Aib Rusidi gitu. Ya, tahun-tahun itu saya ketemu dengan novel-novel itu. 80-an gitu ya. Termasuk yang paling saya ingat sekali itu, kalau Khairil belum ketemu saya, tapi mendengar namanya, belum ketemu. Si JJ Solar Hope yang mempengaruhi Khairil lah justru gitu ya. Penyampaian di terjemahan Hartoyo Nangjaya. Wah, itu udah saya di SMP dah baca itu. Dan ketika saya bilang tadi nulis novel tulis tangan tadi itu memang begini. Jadi setiap kali saya habis membaca satu buku, Ya. nanti saya akan terus menulis lebih banyak. Jadi persoalan gaya memang mengikuti gaya yang ada itu. Tapi kalau alur tokoh itu saya sendiri. Iya. Jadi saya bisa misalnya membaca misalnya NH Dini misalnya orang-orang trans. Saya nulis novelnya orang-orang ladang gitu. Oh gitu jadi ya. Formulanya formulanya yang dipakai. merujuk itu gitu. Termasuk kita baca misalnya novel-novel kayak model Abdullah Harahap atau juga dulu kan saya ingat satu ada Margate apanya itu, terus ada juga itu novelnya kecil-kecil ya Bang ya? Kecil-kecil tapi cerita-ceritanya itu saya kira tinggalin. Dan waktu itu kita mana tahu ada stylenya harus ini, kita ada mengalir saja. Iya. Jadi saya tulis tangan itu. Nah menariknya apresiasi kawan-kawan dulu sama guru-guru selesai saya nulis itu kan bisa lama ya nulis apanya. Memang kayak buku kayak novel beneran gitu. Nanti dibaca oleh kawan A, nanti diberdalai kawan B sampai ke guru. Itu sering dia. Buku yang satu itu berarti diganti-ganti. Diganti. Tapi nanti kan ada yang diisi baru. Nanti tanya lagi ada novel baru lagi enggak? Nanti ada gitu. Novel tulis tangan. Iya, diedar. Luar biasa ya. Itu solusinya ada. Saya kira angkatan saya masih mengingat. Dan waktu itu memang ketika novel-novel itu ini juga persoalan. Ketika di SMA, mulai kita bersentuhan dengan dunia sastra dalam pengertian dunia waktu itu koran masuk sekolah udah mulai ada KMS gitu ya. Kita udah mengenal lah penulis-penulis Sumatera Barat, itulah yang saya sebut ada kayak My Frisal itu dulu saya ngikuti esai-esainya kayak Zarul N itu segala macam, angkatan Iyut Fitra di Sandra gitu ya. Dulu kan haluan itu menjadi muara publikasi koran penulis Perikatan Sumatera Tengah Sumatera Tengah. Riau, Jambi, Bengkulu itu mana di situ. Karena papa yang mengasuh itu sangat ini gitu. Papa Rusli. Saya pribadi kan mulai bersentuhan itu. Kebetulan ada juga buku-buku guru bahasa Indonesia yang koleksi-koleksi sastranya juga lengkap dan mulai memberi satu landasan tentang sastra itu. Terus di luar sekolah kita juga bikin namanya Welitra. Wadah elit ide sastra panjangannya. Itu majalah berarti. Itu masih komunitas kita. Semacam komunitas kecil-kecil ya. Di daerah Lumpo itu, kampungnya Riki dan Parangputra. Oh, berarti udah SMA di Painan. Selido. SMP masih di Batangkapas itu ya? SMP SMP-nya di Talua namanya. Di Talua ya, waktu itu kan Surantiah masih Batangkapas itu kan kecamatannya. Iya, kecamatan waktu udah SMP itu. Jadi SMP-nya kita di Talua. Memang di Taluk itu juga waktu SMP kita udah pernah menang lomba menulis yang diadakan Golkar waktu tiap tahun kan lomba. Iya Golkar. Termasuk yang lomba menulis surat se-Sumatera Riau dulu. Itu yang temanya apa yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk menanggulangi kelaparan di dunia gitu. Nah itu untuk Sumber Riau menang dulu itu. Tadi kan Bang, novel itu tulis tangan tuh ada 10. Ya. Itu akhirnya ada yang terbit jadi novel cetak atau enggak? Itulah yang tadi mau bicara ketika di SMA itu. Kita mulai ada sanggar, mulai bersentuhan dengan wacana sastra lah, meskipun sastra ala-ala ini gitu lah ya. Nah, itu ternyata juga berpengaruh, menganggap bahwa misalnya ini kita sekarang saatnya nulis yang idealis gitu lah. Nah, padahal kan belum saatnya itu kan, kalau seharusnya kan oleh itu. Nah, mulai gitu, sehingga novel-novel yang mau tulis itu tidak mau acuhkan lagi gitu. Jadi banyak sebagian tahun terakhir masih ada yang menyimpan gitu. Terus sekarang artinya hilang semua lah. Nah, sebenarnya menyesali dari segi karena bagaimanapun itu kan dari awal. Emang proses kreatif ya? Proses kreatif awal ya, minimal kan secara dokumentasi seharusnya tapi karena ada gelora sebagian yang gelora yang tidak terarah sebenarnya itu kan Jadi ketika
ya ada apa juga jejak itu juga hilang apanya kan. Nah, kalau itu sebagai fisik aja lah, misalnya kan Arsip gitu, Bang, arsip, ya. penambah Arsip, semangat arsip. juga ada. Iya, Tapi iya, ya iya. itulah, itu udah satu periode itu. Nah, jelas dari situ kemudian memang ada terlanjur basah dengan yang namanya wacana sastra itu. Ketika saya tamat SMA ke Padang, memang saya mencarilah orang-orang yang mungkin dianggap punya representasi sastra gitu ya. Aku berkunjung ke Siteba tempat Bang Darman Munir gitu. Padahal belum kan baru dengan namanya. Ya. Ya nekat aja gitu datang sana bertamu gitu. Tahu lagi nulis kampung gitu tapi nekat gitu yang. Terus nyari Gus T.F. Sakai itu dia tinggal di Padang, cari Dakawe ketemu di Taman Budaya gitu. Nah itu tambah kemudian ada dulu Padang kan semarak dalam ketika komunitas sastra tahun 90-an itu Padang kan termasuk yang semarak Iya, sangat semarak malah semarak ya. Padang. Nah, banyak festival pertemuan sastra, salah satunya itu ya Alek Taraju itu loh yang didirikan tuh yang Daferi Sabri, Dakawe gitu, atau Maknai juga mungkin tidak salah ya. Kayaknya itulah ya. Mengadakan lomba cipta puisi se-Indonesia itu. Pemenangnya diundang, ada acara di Taman Budaya, acara Alek Taraju itu. Nah, nekat aja minta bergabung di situ, tapi bergabung dalam artian bantu beli nasi bungkus itu. Misalnya. Panitia berarti, Bang? Bukan panitia. Oh, bukan panitia. Ya, ketika ada misalnya Ode Batak Nanda, Pasar Raya nyari nasi untuk konsumsi, ikut bantu gitu, itulah biar ketemu aja dengan kawan-kawan. Sistem cara pendekatannya itu ya. Gitu. Cara pendekatannya ya. Nah, di situlah mau ketemu dengan rombongan dari Bali. Ada yang namanya Tan Lioi kan di Bali rombongannya termasuk banyak dulu menang. Ada Tan Lioi, ada Wahri Wisaksana, Landra Selendra, Agung Bawantara, Rianto Raba gitu ya. Nah, mereka datang semua itu acara itu. Aku kenal pertama pikir kok Bali banyak menang gitu. Itu udah ada tarik kan. Habis itu ketika didiskusi mereka aktif gitu. Berarti kan ada latar belakang tertarik itu. Mau dekati lah, Wari, Tanjoi, tanya-tanya. Ternyata Bang di situ ada mereka sanggar minum kopi dan ada umbulan perangi gitu. Iya. Nah, itu mau dengar itu kan, menarik juga nih kalau kalau cerita itu kan. Akhirnya Ambo minta alamat sanggar minum kopi itu sama Tanjoi. Yang notabene alamat rumahnya sendiri. Jadi sanggar itu semua. Wahidin 37 ya. Nah, mereka menariknya kawan Bali ini kan terbuka sekali. Kasih alamat, terus ada foto dengan Talioi gitu, mau simpan. Jadi setelah acara selesai lah itu, mungkin ke Bali. Tapi waktu itu, di Padang, sedang ngikuti waktu itu ada kursus komputer Widya Loka namanya. Pernah dengar itu ya? Waktu itu kan karena mau ujian, masih nanggung semesternya. Suruh pergilah ke Sanggar Lamu di Lumpo, kampungnya Riki nama Riki waktu itu kan sudah dipecat dari sekolah karena kami mau bikin Sispalayasi, siswa penyinta alam budaya dan seni di sekolah, ditolak oleh kepala sekolah karena mau pemilu kata kepala sekolah. Tambah lagi yang guru kami waktu itu yang orang Kisaran itu, itu mungkin mereka belum bisa terima ya karena belum dekat itulah. Jadi Riki meradang itu mau bentrok dengan kepala sekolah, berhenti di kampung dia kan. Jadi kampung dia main sandiwara kampung, main anak itu. Tapi bagaimanapun kan masalah ibunya segala macam kan merasa tidak nyaman juga gitu kan. Apalagi di kampung ya. Kayaknya saya pulang ke situ, tak kasih alamat, kau ke Bali ki kalau mau ki. Tak cerita pertemuan dengan Tan Lioi dengan kawan di Bali itu apa kan. Riki ini ternyata mau di luar dugaan aja kan. Mau dia. Mau dah. Akhirnya berangkat Riki ke Bali duluan. Dia kan membawa alamat dan foto itu. Berarti yang ke Bali duluan Riki. Bang Riki dulu? Riki. Berarti Bang Riki dulu yang ke Bali justru? Riki ke Bali dulu. Oke. Jadi setelah saya selesai ujian sekitar 3 atau 4 bulan lah baru saya nyusul. Nah, Riki udah di situ. Jadi sebenarnya ketika saya datang itu kan pertama udah pernah ketemu di Padang sama mereka kan, jadi udah langsung Riki juga udah diterima di situ. Nah, itulah proses kreatif di Bali, kemudian berpindah dari Padang ke Bali. Ya,
Itu di situ juga ketemu Umbu pertama di Sanggar Minum Kopi. Ketika Umbu datang ke Berarti selama di Padang udah enggak pernah berkomunitas. Jadi Berkomunitas enggak pernah. di Padang itu, jadi ketika setamat, karena di SMA sudah dapat akses, kita udah mengenal ruangnya Papa Rusli Marzuki Saria, ruangnya Senggalang, kemudian Semangat juga. Waktu itu kan saya juga koresponden ya. Koresponden Sambil ya? SMA itu saya koresponden harian Haluan dan harian Semangat. Jadi dua. Kalau harian Semangat ini kan dia harian. Kalau Haluan, waktu itu dia ngadain kerjasama dengan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan ya. Di setiap hari Sabtu itu ada edisi Selatan, nah, itu membantu juga di situ gitu. Nah, karena sudah dunia jurnalistik itu jalan juga, jadi akses ke Padang juga latih ini. Kalau kita ke Padang ke Semangat itu nyari kawan-kawan bukan kawan-kawan lah, itu kan masih jauh, tapi kita ngikuti tulisan-tulisan mereka itu. Ketemu budaya main, ketemu gitu. Dan nulis, kita juga nulis puisi cerpen di Senggalang, di ruangnya Papa gitu. Papa Rusli ya. Nah, termasuk si Ricky yang di kampung itu dia nulis. Tapi kan dia habis nulis dia kotanya. Itu saya kalau pulang ke sana tak ambil. Kadang kalau ketikannya belum beres tak ketik ulang, saya antar kirim gitu. Jadi itu ada juga satu lagi Idrus Yamin namanya. Itu juga menulis kemudian menjadi wartawan Rio Mandiri gitu. Nah, itu juga. Jadi di Padang udah banyak juga yang dimuat di ruang-ruang. Semua di Canang dulu ya. Ada Limbago. Ada Haluan, ada Semangat, ada Singgalang, dua ruang Papa lebih gitu. Nah, jadi kita ada saya sendiri udah menulis di Padang gitu. Nah, jadi ketika ke Bali itu ya modal menulis yang sudah terpublikasi ya lebih ke ruang-ruang di Padang gitu. Ya. Berarti dulu waktu udah SMA tuh udah ada kerjasama pemerintahan Pesel dengan Haluan misalnya. Itu kan memang ada KMD kan, Koran Masuk Desa itu. Setiap misalnya Haluan kerjasama dengan Kabupaten 50 kota, nanti terbitnya. Pertanyaannya tuh ke sekarangnya pesisir yang melahirkan banyak penulis tapi tidak ada apresiasi dari pemerintah daerah, tidak ada apresiasi apapun. Bahkan literasi sekarang pesisir kira-kira nomor 2 paling bawah lah untuk perkembangan literasinya dari Mentawai ya, kayak itulah tanggapan seorang Udara Udal tentang kemajuan penulis di pesisir di daerah, bukan ke sumbernya ya, ke daerahnya. Tentang pemerintah di daerah, apa yang terjadi gitu. Kalau angka-angka itu belum sepenuhnya ini ya bisa berpegangan ya, karena angka-angka itu kan juga nisbi ya, bisa debat ya. Bisa debat. Menurut saya kalau literasi pesisir selatan tinggi, cuma persoalan akses. Yang aku rasakan waktu proses di kampung itu, generasi misalnya di SMP itu ada beberapa orang kok yang nulis seperti itu. Baik yang terinspirasi yang ikut menulis novel itu, seperti nulis novel atau apa juga ada. Ikut lomba-lomba itu juga ada kok angkatan itu. Cuma memang kita tidak punya akses secara ini gitu ke provinsi gitu. Nah, dalam konteks sekarang kira akses itu udah mulai terbuka. Tapi memang kalau mengharapkan dari Pemda itu lain cerita memang. Itu lain itu. Tapi kalau semangat potensi berliterasi di pesisir selatan khususnya saya kira besar. Semangatnya besar. Cuma pemerintah mungkin belum bisa menampung itu sepertinya. Iya, pemerintah ini kan sebenarnya lebih sebagai dia memfasilitasi sebenarnya. Ya. Misalnya kalau memang di situ ada Dinas Kepustakaan dan Arsip, dia tidak hanya membuka perpustakaan setiap hari, kemudian datang tidak orang itu bukan urusan dia, tapi dia harus mendorong bagaimana orang itu datang ke perpustakaan dan mendapatkan sesuatu di pustaka itu, buku yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus juga perpustakaan itu bukannya ruang mati gitu. Dia juga harus menyediakan kegiatan-kegiatan, program-program yang harus dijalankan. Baik yang di dalam ruangan itu sendiri maupun jemput bola. Dia kan punya modal, punya anggaran itu. Dia tidak hanya di Painan tidak hanya, dia kecamatan. Dia bisa bekerja sama dengan institusi lain, dengan sekolah-sekolah atau dinas lain gitu. Harusnya ada ya. Harusnya seperti itu ya. Itu yang jadi ini. Ya, toh sekarang kan penulis-penulis muda banyak juga yang lahir baru di pesisir ya. Pesisir selatan lah. Iya, alhamdulillah. Lihat memang di pesisir selatan saya kira ada dinamisasi juga dalam hal itu ya. Termasuk dalam hal pendidikan juga. Kalau di generasi saya itu dulu misalnya yang
di Jogja lah misalnya kita kalau di Jogja orang daerah saya lah khususnya ya Surantih daerah itu jarang saya ketemu yang datang kuliah gitu ya. Tapi kalau mereka datang ikut apa kerja apa itu lain ada gitu. Tapi kalau sekarang udah tiap tahun ada itu terus. Iya. Itu Kalau untuk pendidikan ya. itu saya kira satu ini gitu. Jadi ini. Kesadaran untuk mendapat pendidikan tinggi itu udah tinggi sekarang. Udah tinggi. Tinggal kan persoalan orientasi. Kan? Iya, orientasi. Misalnya apakah pendidikan itu memang pendidikan dalam pengertian yang esensial atau misalnya ini lagi tren perawat sekarang selalu tamatan sekolah kesehatan dapat job di sini misalnya. Nanti ramai ke situ. Nanti ada di ini apa. Nah, itu mungkin yang perlu dibenahi orientasi itu karena pendidikan itu kan bukan hanya itu, tapi juga gimana terbukanya simpul, jaringan, gimana mereka anak-anak muda kita berkumpul di satu di satu dunia yang apa gitu, yang menyadarkan mereka atas situasi dan segala macam itu. Tidak melulu tamat SMA laki-laki jadi tentara, perempuan kalau generasi kan tidak itu lagi. Generasi saya, ayah saya makanya banyak di generasi saya memang banyak sekali yang jadi tentara. Waktu itu masih capam gitu banyak. Kawan-kawan banyak yang apa. Nah, itu boy tradisi pesisir itu boy. Kalau laki-laki harus jadi tentara, perempuan itu kalau mau kuliah itu ya stikes atau sekolah kesehatan lah. Nah, itulah ya terakhir saya bertemu istri saya pun masih fenomenanya masih seperti itu. Masih kayak gitu juga di pesisir itu. Tapi itu pengaruh literasi sebenarnya ya Bang ya. Kita nggak tahu apa ya. Kan saya di kampung juga kan Bang, di Malala gitu. Emang kita nggak tahu itu kuliah itu ngapain gitu. Maksudnya jurusan itu apa kita nggak tahu. Yang kita tahu ya jadi tentara ya pasti gajinya ada gitu ya. Nah itulah maksud saya itu. Kalau ada komunitas-komunitas atau perhimpunan segala macam itu punya tugas untuk turun itu. Saya sendiri kemudian memahami kuliah itu apa justru ini. Dulu ada program ya dari Yogyakarta, kalau tidak salah yang ada itu kelompok keluarga Minang Beringin Mudo gitu. Jadi dia ngirim mau tahun ajaran baru itu mahasiswa-mahasiswa dari Jogja masuk ke sekolah menjelaskan di Jogja itu ada kampus-kampus ini, ada di sana. Itu aku pertama kali mendengar ada kampus seni itu di situ gitu. Seni kampus isi belum apa ya datang mereka ke sekolah, itu memberi satu gambaran. Nah, saya kira persoalan kita berkomunitas itu juga menjelaskan hal-hal yang begitu ya. Tidak hanya melulu misalnya kita masuk mungkin sasarannya harus belajar menulis, mungkin bukan hanya itu gitu. Karena kalau menulis saja tanpa membina juga pembacanya, tanpa juga membina orang-orang yang mendukung aspek itu juga tidak bisa. Jadi literasi itu seharusnya bukan hanya soal baca tulis, tapi soal ngasih pemahaman-pemahaman baru kayak gitu ya. Sekira gitu. Dan di umbu yang saya dapatkan di Bali itu kan memang begitu ya. Jadi misalnya bahkan kalau kita masuk ke dunia sastra misalnya, pertama jangan dibawa-bawa sastra itu kemana-mana. Maksudnya udah harus aku sastrawan loh. Jadi merasa apa? Ya, ada itu yang agak berbeda langkahnya apa? Jangan gitu. Hanya umbu bilang kan satu langkah masuk kampus kau jadi mahasiswa yang baik. Mahasiswa yang baik ya mahasiswa yang mengikuti pakam-pakam di apa itulah ya belajar yang ini gitu. Satu langkah masuk gerbang sekolah aku jadi siswa yang baik kemudian itu. Nah terus juga muda hendak semua tidak mengarahkan kita ingin jadi penyair hendak gitu. Lama dia akan lihat mana kecenderungan orang ini dalam menulis misalnya kalau dia suka menulis esai dia akan memberi skala prioritas untuk esai. Dia suka menulis cerpen akan memberi skala prioritas untuk cerpen gitu. Itu dengan mencari kasih bahan-bahannya, kemudian mungkin di memuatnya nanti juga dengan pola begitu gitu. Nah, karena bagi umbu dunia menulis ini kan lebih ke apa? Dasar dari profesi apapun, tapi bisa tidak juga harus bisa menulis dalam pengertian ajak ya. Tapi apresiatif terhadap tulisan gitu. Tulisan ini tidak juga kemudian ke sastra tapi juga humaniora tulisan apa gitu, ke dunia literasi secara luas. Nah, ya, makanya umbu dalam hal itu menghargai semua orang yang kalau kamu punya dasar menulis dan membaca sebagai apresian yang baik sajalah. Meskipun kau bertugas menjadi tenaga pertanian, mau jadi dokter, mau jadi apa, kadar rasa itu akan berbeda dengan orang yang tidak bersentuhan dengan itu. Nah, itu apanya umbu. Jadi literasi itu saya kira
mendapat momentumnya, meskipun Umbu udah tahun sekian belum menggerakkan literasi kita, belum terlalu ini, tapi saya ketika saya refleksikan lagi sekarang itu apanya menurut saya itu. Bang, ini abang belajar sama Umbu itu kan ke Bali bang ya? Iya. Itu tamat SMA berarti? Tamat SMA ya. Tamat SMA. Saya tidak langsung kuliah itu. Nah, itu kan proses tamat SMA ke Bali ya, waktu itu pasti jalur darat bang ya? Iya. Pakai damri saya. Naik damri. Iya, itu kan abang dari pesisir Padang terus ke Bali dan pertama kali sendiri waktu itu. Iya, rantau terjauh saya waktu itu baru Bukit Tinggi ya. Iya kan? Bukan rantau ya, waktu camping. Iya. Ya. Apa yang abang pikirkan waktu itu? Takut atau apa gitu perasaannya waktu itu? Keperasaan takut enggak ya, tapi perasaan gamang itu mungkin ya. Gamang dalam pengertian ada satu dunia yang kita udah bersentuhan dengan dia. Tapi kan juga bukan persentuhan yang terlalu mendalam, yang terlalu total juga nggak bisa dikatakan itu. Baru semacam pernik-perniknya kan. Iya. Dunia ini seperti dunia ajaib, tapi kita belum ada pegangan nih. Belum ada pegangan. Nah, dia menarik itu. Tapi kita dapat pernik-pernik saja, kenal sedikit orang, sejumlah orang, bagaimana dia berkarya kita juga nggak tahu. Tahu sedikit karya sastra itu. Nah, tapi ada keinginan untuk main ini gitu. Nah, itu kegamangan itu ada itu. Nah, itulah yang saya ketika merefleksikan itu sepanjang jalan itu memang ini saya merantau apa? Jelas kalau mencari pekerjaan enggak. Ijazah cuma SMA. Ya, mendaftar pekerjaan. Kemudian mencari untuk berdagang, saya tidak punya bakat dagang. Sangat tidak punya dagang. Nah, kemudian juga itu yang sepanjang jalan yang saya lalui itu saya merefleksikan apa nih sastra ini gitu. Nah, yang notabene juga kabur kita kan. Kabur. Nah, itu sepanjang jalan yang coba. Jadi kalau mau dikatakan takut tuh enggak, tapi kegamangan itu. Karena ada apanya ya, kita belum merasa ini loh, belum ada pegangan-pegangan apa-apa, tapi udah mulai ini. Ini ibarat orang belajar silat dia udah mau apa gitu. Rantau udah jauh pula ya. Rantau udah jauh gitu. Dan rantau ya rantau udah umum gitu. Misalnya saya ke Jogja atau ke Jakarta mungkin masih ini gitu. Ya karena kan waktu itu internet juga belum ada kan bang, nggak ada bayangan. Kalau sekarang mah gampang kan bang ya. Saya waktu itu bawa mesin tik. Oke. Jadi saya menang di SMP Lomba Mengarang itu kan dapat uang tapi beli mesin tik. Beli mesin tik gitu. Nah, itu saya bawa mesin tik, bawa satu tikar sembayang yang anyaman nenek dari tikar pandan itu yang kemudian banyak mewarnai puisi saya kemudian ya. Tikar pandan yang nenek itu untuk tikar sembayang, ya sarung ya gitulah. Nah, saya itu. Cuma memang ada ini pertemuan dengan sejumlah orang di sebuah acara seperti yang di Tarajuk World itu memberi satu gambaran kayak dunia mereka ini bukan dunia yang berdiri sendiri gitu. Jadi bukan dunia yang terasing gitu. Dia ketika bercerita di diskusi waktu itu kan menghadirkan Eka Budianta juga ya, ada Afrizal Malna juga saya ngikuti juga itu. Dia bercerita bagaimana sastra itu misalnya bisa membongkar hegemoni Jakarta. Dia menceritakan misalnya Ramadan KH membongkar di ladang Perminus itu membongkar korupsi di Pertamina misalnya itu. Jadi sastra ini sebenarnya punya aspek terkait dengan aspek yang lain itu. Nah itu ketika di jalan itu saya coba refleksikan gitu ya. Jadi ketemu dengan kawan-kawan itu mereka gembira, mereka senang ceritanya, ketawa, diajak Pak Nafis ke Pasar Raya makan martabak, saya ikut dan egaliter itu. Egaliter. Saya kan nggak apa-apa, tapi ketika Pak Nafis misalnya, mana rombongan dari Bali kita ini ke saya ikut makan sama mereka itu, nggak ada jarak itu. Nah, kalau ketemu dengan misalnya ada KW gitu misalnya di Yusuf KW misalnya tamu budaya juga ini. Gustaf lagi ketika saya mau pergi kan juga pamit dengan dia gitu, dia pergilah sana itu. Kalau misalnya secara apa aja misalnya secara real misalnya untuk hidup ya, untuk hidup awal itu di sana banyak koran dan koran honornya dijawab lebih bagus itu. Bagus bilang itu. Nah, memang itu terbayang juga kan mau kerja apa untuk apa, karena kalau menulisnya mungkin ini. Nah, ingat lagi, saya kan pernah jadi koresponden, itu modal juga gitu. Nah, memang ketika kita di Bali itu ada koran Nusa Tenggara ya, kebetulan pimpin redaksinya orang kita itu si Ade Alwi. Juga itu kita diberi satu, bukan untuk kita ya, tapi ada satu rubrik feature itu terbit setiap Rabu itu
Itu kita nulis bisa 1 halaman tuh. Jadi nulis macam lah tentang misalnya komoditas alang-alang di Bali untuk membuat atap-atap bungalow misalnya. Kita bikin itu jadi beberapa tulisan. Terus kampung-kampung Islam di Bali misalnya, diaspora di Bali gitu. Ricky hidup dari situ dia nulis artikel itu, dan memang honornya waktu itu dibanding di Padang jauh lebih bagus itu. Kalau di Padang itu kan kita masih antri ya, kadang ambil kadang dibayar oleh redakturnya gitu. Ya. Nah, itu yang apa. Tapi saya kemudian di sana yang banyak ngisi VC itu Ricky. Saya banyak opini malah. Opini ya. Opini, jadi Esai-esai opini. opini. Jadi misalnya itu kan di harian itu kan. Jadi misalnya ada Arung Samudra, event Arung Samudra, saya nulis Arsa 95 dan semangat kelautan kita misalnya gitu kan. Oke. Kayak gitulah. Memang itu apanya. Berarti abang ke Bali itu merantau, sebenarnya orang kan ya merantau itu cari uang lah tujuannya ya. Kalau abang tuh Kerja, kayaknya cari apa itu sastra. Iya. Lebih kurang kayak gitu bang ya. Iya ingin belajar gitu karena kita di Padang mendapatkan itu juga ambilan-ambilan itu dari papa, baik langsung maupun tidak langsung. Ini kayak sama dengan kayak inilah kalau kursus itu selesai ini apalagi itu. Jadi kita ada kayak tarik dengan umbu itu ketika diceritakan oleh kawan saya minum kopi. Itu yang membuat apa? Memang niatnya kemudian belajar menulis gitu. Belajar menulis, makanya clipping ada di Padang atau tulisan-tulisan yang tidak dimuat atau terbengkalai itu apa kita bawa semua gitu. Bawa semua. Itu aja modalnya, yang lain enggak ada apa lain. Berarti awal di Bali itu udah memang hidup dari nulis ya? Iya, nulis. Memang dari nulis. Tapi saya pernah kerja ini juga. Oh, penelayan sendiri. Jadi nelayan saya juga pernah. Iya. Gimana tuh ceritanya? Iya tuh kapal ikan tuh kalau dari Tanjung Benoa itu. Kita naik kapal ikan yang nyari ikan tuna itu loh. Iya. Itu ada 2 jenis kapal tuh, ada kapal kayu yang dari ada yang dari Tanjung Balai Riau ke sana itu. Ada yang dari Tegal gitu. Dan kapal yang Fever milik Taiwan itu. Saya itu yang milik yang Tanjung Balai. Tanjung Balai pernah dari itu. Tapi itu sampingan kan ya? Apapun kerja tetap niat itu menulis ya. Jadi pulang dari pelaut itu tetap bawa karya tuh dilihatin ke sana minum kopi yang tradisi paling panas itu. Nanti mereka diskusikan, dilihat apa. Berarti itu emang ke laut, naik kapal. Ke laut itu kan kalau model itu kan lama-lama di laut. Bisa sebulan, habis itu pulang, habis itu baru trip. Tapi saya enggak banyak tripnya. Cuma mencoba waktu itu, mencoba. Ya. Aku pikir gini dah. Udah berangkat ke Bali, masih muda tamat SMA berangkat ke Bali ya, 2 tahun tamat SMA lah kira-kira akan berangkat ke Bali. Setahun tamat SMA. Orang tua di kampung, itu yang saya pikirkan. Gimana? Jadi begini, waktu saya juga heran juga ya, waktu saya di SMP itu udah senang menulis itu. Jadi waktu menang lomba penulis surat itu hadiahnya untuk mesin ketik kan tidak cukup itu. Ada ya lumayan hadiahnya dari kantor pos karena Sumbar Riau waktu itu. Kita jemput ke Painan, ada acara formalnya juga loh itu. Tapi tidak cukup. Nah tapi bapak mau menambah itu untuk beli mesin ketik itu. Si mesin ketik. Dan menariknya itu waktu itu kan awal kayak majalah-majalah apa tuh, Boy? Majalah Hai, kita belum tentu Horizon. Hai, Anita gitu ya. Aneka itu balik itu rujukannya itu. Jadi ngirim. Dan enggak pernah di ini. Dan enggak pernah di malah karena pasti ya cerita orang kampung lah, enggak apa kan ya. Mulai itu bukan. Cerita orang kampung. Tapi orang tua itu apa aja? Senang aja kalau itu melihat model itu. Apalagi kan kalau di kampung ya sebelum ada mesin tik, apalagi dengan menulis yang apa gitu tuh. Jadi saya itu petani bahkan pernah juga di ladang gitu apa. Tapi tidak pernah dibebani untuk kerja ikut bertani gitu loh. Oke. Sementara kawan-kawan saya yang sama besar itu memang ke ladang, ke sawah gitu ya. Saya mangkas macam diberi kebebasan gitu untuk gitu. Nah sehingga tahunnya orang tua ini
Ya orang kampung mungkin nama menulisnya kan wartawan ya, makanya penulis. Karena ada waktu di SMA ada jadi koresponden koran lokal itu, Haluan dan Semangat itu, mereka tahunya itu mengembangkan bakat kewartawanan itu. Oh, dikira arahnya ke wartawan. Ke wartawan, ya? Bukan ke sastrawan. Sastrawan apanya itu. Iya. Karena itu kan ya orang kampung kan sampai sekarang pun saya di kampung kan dikenal wartawan. Ya sama. Ya, saya jelaskan tapi biarin aja dah. Tapi waktu itu pamitnya emang pamit pengen Iya, belajar itu. Iya, memang kayaknya bawa mesin tik, bawa apa itu. Ini mau nulis, kebetulan dapat alamat dari kawan di Bali. Ada sanggar di situ. Ya sanggar untuk belajar gitulah. Kita mau belajar di situ. Ya dari situ. Berapa tahun Bang di Bali, Bang? Di Bali itu 3 tahunan lah, lebih 3 kurang. tahun, ya? Jadi habis itu baru ke Jogja. Cuma ya ada periode awal aku di Jogja itu tetap saya menganggap itu apa ya, masih Bali meskipun sudah di Jogja awal-awalnya ya. Kenapa? Karena pertama iklimnya masih di Bali, kemudian terhubung dengan kawan di Bali. Seringnya saya pulang dulu ke Bali, jadi sedikit ke Bali. Karena waktu itu rumah yang kami tempati bersama Umbu itu rumah di Jalan Bedahulu 28 itu kan waktu saya tinggal di situ, Umbu kan ikut tinggal di situ. Ketika saya ke Jogja itu masih ditempati, meskipun Umbu mulai jarang di situ, tapi kawan-kawan masih di situ. Ada Mas Nuriana Sadis Asmara namanya, itu penyair dari Jepara, sekarang masih di wartawan dia di Bali. Masih tinggal di situ. Di kawan-kawan masih ngumpul di situ, yang di Tensud B itu, yang Umbu ngasih nama kan Tensud B, Tendangan Surut Bedahulu. Nah itu, jadi pasti kalau libur sedikit di kuliah pulang situ, ngumpul situ lagi. Gitu. Relasinya masih Bali. Relasi masih Bali. Jadi 2 tahun pertama itu minimal di Jogja, nuansa saya masih nuansa Bali gitu. Nuansa Bali. Iya, nuansa Bali. Jadi makanya kalau tanya berapa tahun secara fisik itu mungkin 3 tahun, tapi kalau bisa 5 tahun masuk periode itu. Baru adaptasi ke Jogjanya baru kerasa setelah 2 tahun di Jogja. Iya, kalau baru setelah dari kampus mulai aktif di dalam dan di luar kampus. Nah, itu mulai pelan-pelan kan lepas. Tambah lagi kemudian ketika rumah itu tidak ditempati lagi oleh Mas Nuriana. Itu juga ketika kita ke Bali kan juga itu. Dan waktu itu juga waktu baru di Jogja itu Umbu kan hampir setiap minggu nelpon. Nelpon itu juga memberi suasana gitulah. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan di Jogja yang datang oleh kawan-kawan di Bali, ketemu lagi gitu. Gitu. Itu lagi. Ya, itu lagi. Tapi, ini udah kan 20 tahun lebih ya, di Jogja. Di sastra lah. Di sastra ya. Gitu. Sampai hari ini masih aktif. Apa ya hal yang perbedaan dasar banget lah, yang udah lihat di sastra perjalanan udah itu di Indonesia lah. Iya, kalau saya kira memang pertama niat awal itu yang terus banyak. Saya ini tipenya kan orang tidak bisa mungkin kalau sekarang move on yang tidak bisa cepat gitulah ya. Tapi juga ada efek positifnya bahwa itu jadi konsisten gitu. Misalnya ketika misalnya Akar Indonesia ini, ya bentuk dulu kan lembaga kajian kebudayaan Akar Indonesia untuk ketika Kongres CRP masih aktif. Tapi ketika itu tidak ada lagi, saya juga tidak bisa melepasnya. Ada lanjutin terus kayak itu. Komunitas Rumah Lebah di Jogja itu kan saya bersama-sama dulu bukannya sastra itu sebenarnya. Ada etnomusikologi, anak teater isi, ada seni rupa juga gitu. Tapi ketika itu berdiri, kemudian satu persatu udah pergi, saya tetap pertahankan saja. Jadi tipe saya itu memang tipe mungkin itu juga aspek ketika saya memilih niat untuk mau menulis ke Bali belajar nulis itu juga konsistensi itu terbawa gitu. Nah kemudian tentu yang perjalanan waktu bertambah usia, bertambah pengalaman dan jaringan segala macam kan akhirnya memilih ya menjadi atau tidak menjadi gitu. Ya udah akhirnya memang udah dunia kita. Nah, kalau udah menjatuhkan pilihan, otomatis kan harus ada
tindakan-tindakannya gitu. Nah, dalam hal itu ya mencari nyaman tidak nyaman harus di apa gitu modelnya. Nah, tapi kan dengan bertemu banyak kawan-kawan, banyak jaringan, termasuk juga persoalan-persoalan itu juga energi ya, energi. Nah, itu menyenangkan. Jadi membuat apalah dunia sastra itu ya sebagian orang menganggap sebagai hobi. Misalnya kalau Acep dan Donul mungkin dia hobi gitu ya. Apapun lah pemaknaan dia. Kalau bagi saya akhirnya itu ya menjadi satu profesi. Tapi dari awal emang udah pengen profesi udah berarti. Iya, kalau misalnya dari titik berangkat ketika menjadi koresponden dunia jurnalistik, ketika dunia jurnalistik bisa menjadi profesi, ya dunia wartawan kalau ini sama-sama dunia menulis juga, kenapa enggak gitu. Nah, makanya itu menjadi pilihan-pilihan apa itu. Ya dengan segala risikonya tentu ya, karena dunia nggak pasti ya. Menulis ini kan berbeda lagi gitu apanya itu. Buku pertama dah kan 2003 ada ya? Rasanya Pulau Cinta di Mata Buta. Ya, 2003. Itu gimana prosesnya dah waktu itu? Karena kan kalau hari ini dah ya, kita kalau ngirim naskah ke penerbit itu lebih mudah. Aku rasa lebih mudah dah ya. Ada internet, kita udah Bisa tahu. indie juga. Bisa indie juga bahkan gitu. Kalau waktu itu gimana ceritanya dah? Nah, waktu Prode di Jogja itu saya kan termasuk bersama kawan-kawan yang lain juga ya, termasuk aktif lah di dunia sastra koran ya. Sastra koran ya. Sastra koran yang konsepnya itu fakta fiksi, yang sekarang mungkin itu bisa dikoreksi ya, karena yang fakta fiksi itu lawannya sebenarnya bukan fakta. Tapi realitas kan. Realitas ya. Nah, tapi itu udah menjadi sebuah penamaan oke lah itu. Ada Prode itu. Sastra koran kita dulu kan gitu, mengolah peristiwa-peristiwa yang terjadi baik politik, sosial, udah jadi cerita gitu kan itu bedanya, karena ruangnya emang ruang koran itu. Nah, saya Prode gitu kalau di Padang dulu saya merasakan semaraknya komunitas-komunitas itu. Kalau di Jogja saya merasakan salah satunya itu semaraknya rubrik-rubrikasi koran itu. Jadi banyak sekali koran di Jakarta itu, berapa koran itu? Ada 5 atau apa ya? Mulai dari Kompas, Republika, Media Indonesia ya, ada waktu Suara Karya, ada Sinar Harapan, Suara Pembaruan, itu bang eranya koran cetak itu. Di Jawa itu ada Suara Merdeka, ada Wawasan. Di Jogja ada KF Kedaulatan Rakyat itu Minggu Pagi ya, Minggu Pagi. Nah, terus ya banyak lah di Surabaya juga, Surabaya Pos, di Bandung juga ada Pikiran Rakyat. Nah, itu memang periode cetak, media cetak itu. Udah Jawa Pos juga itu, media cetak. Nah, yang menariknya dan bagusnya mereka menyediakan rubrik sastra gitu kan. Puisi, cerpen, esai, ulasan-ulasan teater gitu. Nah, itu saya merasakan periode itu gitu. Periode ketika cetak dan juga dalam memproduksi karya kita juga masih menggunakan cara manual ya. Mesin tik sebelum komputer masih belum itu. Jadi kita masih bisa kita mengetik itu pakai karbon. Ya pakai karbon. Kirim apanya aslinya pindah tinggal kita atau fotokopi gitu. Kayaknya gitu. Nah, setiap hari Minggu itu kita pergilah ke kios-kios koran. Ada kios koran yang lengkap itu kita ketemu di situ. Setiap Minggu pagi itu udah ramai itu dengan segala apa aja gitu kan ya. Nah, jadi upacara atau ritual itu tuh pernah saya mengenai. Nah, buku pertama saya itu sebenarnya berasal dari cerpen-cerpen yang dipublikasikan di surat kabar itu. Surat kabar, jadi terbit kemudian dipublikasikan kembali. Nah, orang dulu kan editor sebuah penerbitan kan kadang melihat dari koran ya, mana nama yang muncul. Jadi memang saya diminta waktu itu oleh penerbit Jendela itu. Jendela itu di Jogja, diminta mengumpulkan. Nah, saya kumpulkan. Itulah Pulau Cinta di Mata Buta itu. Berarti awal terbit itu justru diminta ya? Nggak ngirim berarti ya? Karena mereka kan melihat waktu itu standar dalam petik kan produktivitas di koran. Iya. Kemunculan orang di koran gitu. Kalau sekarang tuh ada yang kayak gitu. Di medsos misalnya orang yang aktif misalnya mirip-mirip kayak gitu lah ya. Itu diminta. Buku kedua juga yang Ziarah Bagi Hidup saya juga diminta oleh Mahatari. Kebetulan ada
kawan. Di jendela juga dulu dia kerja, kemudian dia keluar menerbitkan juga Matahari ya. Kemudian dia minta juga naskah. Ada lagi karena saya produktif waktu itu dia orang, jadi ada banyak lah dikumpulkan. Habis itu karena cerpen sudah mulai periode itu cerpen lagi booming itu. Bahkan memang genre sastra ini kadang ada tren-trennya. Lagi ramai puisi, dia sekarang kalau nggak salah esai nih. Esai ya. Sekarang lagi tren esai ya. Nanti dia kan muter lagi nih. Di dalam genre itu pun juga ada nanti periode cerita silat. Itu kan siklus saja sebenarnya. Nah, ketika itu udah mulai ramai, Kompas yang selama ini mungkin ya dia nerbitkan juga yang cerpen, tapi dia kan tidak terlalu jemput bola. Waktu itu jemput bola datang ke Jogja itu. Redaktur editor penerbit Kompas sendiri. Dia baru juga penerbit Kompas itu dibikin. Datang nyari naskah. Nah, saya termasuk salah satu di dalam radar mereka karena produktif nerbitin menulis di koran. Nerbitin di koran ya. Ya. Datangi saya yang mudah-mudahan putut gitu ya. Didatangi, saya ketemu dengan mereka, editornya itu di Joko Pinurbo, itu kan masih kerja di Grasindo. Ketemu di kantornya di Jogja. Minta naskah gitu. Nah udah saya store itu bukan di store, saya waktu itu kumpulkan dulu kan karena wah ini kan permintaan Jakarta nih, kita harus carilah jenis lain cerpennya nih. Pilih-pilih editor kan. Terbit apa. Nah, yang terakhir itu ternyata Kompas kayaknya awalnya kan agak gencar itu, tapi kayaknya agak tertahan lagi. Baru beberapa dia terbitkan, kemudian agak diam gitu. Nah, baru Gramedia kan datang lagi. GPU ya? GPU. Kemudian saya masuk ke GPU itu, baru GPU yang menerbitkan akhirnya, bukan buku Kompas. Kalau Putut sempat buku Kompas itu. Itu periode saya dia minta waktu itu. Jadi periode itu memang naskah saya itu memang diminta oleh penerbit itu dengan standar lihat produktivitas di koran gitu. Ya karena kalau dulu tuh kayaknya di radar penerbit emang siapa yang paling produktif di koran Bang ya. Itu salah satu standar yang dulu. Penerbit nggak terlalu susah mencari Bang ya. Ya waktu itu. Nampak di koran. Iya. Karena memang standar waktu itu ya memang koran media ini ya. Sama majalah kan tinggal koran, TV, radio itu aja paling kalau media hiburan ya. Iya. Bang, ini buku terbaru Bang ya. Ini kumpulan cerpen, Bang. Iya. Ini tentang apa sih Bang sebenarnya Bang? Jadi saya ketika tadi saya cerita tentang cerpen fakta fiksi tadi itu, yang di koran gitu ya. Fakta fiksi, cukup banyak lah, ada 3 buku ya, buku cerpen itu. Yang lain ada juga sebenarnya yang selain itu. Cukup banyak lah cerpen-cerpen yang periode itu dengan gaya atau tema-tema semacam itu gitu. Nah muncul satu kegelisahan lagi, apa yang bisa ya ini lagi dari cerpen gitu, dari cerpen. Nah saya melihat ada hal menarik, misalnya mengembangkan salah satu konvensi intrinsik dalam cerita pendek itu menjadi utama itu, menjadi skala prioritas untuk digarap atau dieksplorasi gitu. Nah saya melakukan itu kemudian untuk menonjolkan latar, bahkan latar itu menjadi sumber utama dari cerita itu yang akan membentuk plot, yang akan membentuk tokoh-tokohnya. Saya menulis yang kota-kota kecil yang di Angan yang kujumpai itu. Nah, itu cerpen-cerpen sebenarnya dia cerpen lepas, cuma temanya sama, secara tematik tentang kota-kota kecil. Nah, itu waktu itu saya kirimkan selalu ke Jawa Pos. Ini masih periode sastra koran sebenarnya. Nah, kemudian kalau itu di latar, ini yang saya ini tentang alur dan plot dan bahasa gitu. Nah, saya menulis ini cerita-cerita kecil yang berangkat dari dongeng dalam tanda petik ya, karena dongeng ini dalam arti yang luas, bukan hanya dongeng-dongeng cerita rakyat, cerita fabel semacam, tapi juga cerita-cerita keseharian bersama kawan-kawan, bersama orang tua, bahkan cerita-cerita nostalgis dengan pohon masa kecil, dengan benda-benda masa kecil gitu. Tapi secara bahasa itu disampaikan dengan mendekati bahasa dongeng gitu. Kemudian plotnya juga plot-plot yang kadang-kadang secara mungkin tidak secara nalar, tapi memang begitu gitu banyak gitu. Itu. Jadi ini lebih ke permainan bahasa dan alur gitu. Nah ini semua cerpen-cerpen ini saya publikasikan bertahap di Koran Tempo gitu.
Jadi dalam waktu bersamaan yang kota-kota kecil yang mengeksplorasi latar itu di Jawa Pos, ini tentang bahasa dan alur ini di Koran Tempo. Nah itu yang kemudian di apa? Berarti yang di Apa buku beberapa, yang di ya. buku ini dah. terbaru yang Ini kelanjutan dari apa ini yang kan? terbaru. Kelanjutan dari yang cerita-cerita kecil di Angan jadi itu kan? Masalah kota-kota kecil. Kota kecil di Angan baru ya. ini, Ini gitu. kelanjutannya. Ini yang terbaru. Bang. iya. Yang terbaru. Nah, sebenarnya Ini ada lebih lagi banyak yang, membahas kampung ini di sini ya. dongeng-dongeng ya. Dongeng-dongeng kenang-kenangan kampung. masa kecil. Ada juga nama-nama maestro almarhum Pirin Asmara kalau saya ya. baca. Saya pernah baca ada ini cerita misalnya. tentang cerita rakyat dari daerahku misalnya. Gitu. Cerita rakyat dari daerahku ini kalau dalam konteks ini memang Pirin Asmara mungkin orang akan ngomong kaba gitu. Tukang kaba, ya. Tukang kaba. Tapi dalam konteks ini sebenarnya cerita rakyat dari daerahku ini sebenarnya cerita keseharian pun itu kan cerita rakyat ya sebenarnya. Iya. Rakyat beli sembako segala macam. Iya, iya. Makanya ketika saya kirim di Koran Tempo itu mereka minta ganti judul itu. Cerita rakyat dari daerahku ini enggak puitis gitu. Nggak menjual Ah, lah. ada puitis itu. Tapi maksud saya itu bukan cerita rakyat yang ini loh, tapi cerita tapi apa case oke sih, Bang. Tapi ketika saya terbitkan lagi itu kan saya tambahkan cerita rakyat dari daerahku atau dendang membara Pirnbana. Jadi waktu di Koran Tempo dendang membara Pirnbana gitu. Oh diganti waktu itu ya bang ya? Iya ganti. Tapi saya gabung aja kemudian dengan apa gitu. Tempo waktu itu mungkin berpikir citranya ini kayak legenda kali ya. Mungkin saya juga itu. Legenda maksudnya Malin bukan Kundang rakyat misalnya. Menurut saya itu rakyat ini ya, sekarang kan juga kata rakyat juga dipakai. Iya, iya. Nah, dan cerita itu juga, ini cerita sekarang juga kesehariannya. Ya, ini banyak. Ini kan sekilas, aku baru sekilas baca karena baru dapat tadi kan bang ya. Ini sebuah upaya apa ya? Sebuah upaya mengarsipkan ingatan masa kecil abang nggak sih sebenarnya? Karena kan nih cerita-cerita kayak dongeng sebelum tidur gitu kan yang diceritain orang tua gitu. Iya. Sebuah upaya kayak gitu bang. Iya, saya kira itu juga tidak tertolak ya. Karena itu upaya ini dongeng-dongeng. Cuma saya mungkin memperluas. Kalau selama ini dongeng-dongeng masa kecil itu kan lebih ke cerita nenek, kakek. Ya. Itu mungkin lebih bersifat cerita petua atau cerita tentang asal usul satu tempat gitu kan. Nah, ini saya perluas lebih lanjut mungkin ya dengan benda-benda, misalnya ketika saya di kampung saya itu ada pohon itu ya yang dari jauh lihat seperti angka 2 gitu. Bertahun-tahun saya melihat seperti itu terus seperti ini. Sampai datang musim gambir itu baru kemudian terbang gitu kan. Nah, itu kan cerita yang tinggal dalam apa kita ya. Terus kisah-kisah misalnya orang kampung misalnya nyebut bahwa apa namanya babi atau celeng yang memakan padi itu ada pengembalanya gitu. Bigau balik kayak gitu. Tapi kalau saya ceritakan ulang seperti cerita itu kan menjadi mengulang cerita rakyat itu. Oke, saya coba rekonstruksi lah bahwa kemudian yang melintas ya awalnya memang tentang itu cerita, tapi kemudian kan melintas itu kemudian bukan lagi babi-babi yang menyeberang jalan misalnya itu, tapi ya mobil-mobil dinas yang mau meresmikan sesuatu gitu, dimana ya mereka meresmikan itu, tapi masyarakat ini juga dalam kondisi yang kekurangan sembako ini gitu. Nggak ada ubahnya zaman dulu sama sekarang. Nah, cuma yang kita ganti konteks gitu misalnya itu. Ya. Babi diganti sama pejabat gitu. Iya, jadi ketika lewat di mobil, ketika lewat itu ya apa? Ada ceritanya itu. Iya, ada. Atau yang Pirin Asmara itu misalnya dia kan mewakili tampil di satu event gitu ya. Dia mencerita di sana temanya tentang cerita rakyat pesisir selatan itu. Orang kan pasti kan cerita Potianam Dewi gitu, atau Gombang gitu. Tadi dia bercerita tentang ada orang makan tanah kenapa gitu kan. Saya berdendang. Yang orang panitia dari pemerintah ini kan kaget itu. Nah, tapi ketika dia selesai itu diinterogasi, ya itu mau cerita rakyat, itu cerita rakyat. Nah, itu emang cerita rakyat yang sesungguhnya gitu. Ya. Nah, udah gitu. Ada rekonstruksi gitu. Memang tadi mendokumentasikan ingatan-ingatan masa kecil, baik personal maupun kolektif ya. Nah, itu iya juga upaya itu. Banyak kan. Dan sebenarnya sastra menariknya di situ bang ya. Iya, saya kira salah satu. Sangat itu. merdeka untuk itu. Iya. Emang Rory? Ya? Abang Ya. Ini
buku ini udah lama kan Bang, yang Bang simpan-simpan tulisannya Iya. di dalamnya. Enggak sekali nulis satu buku enggak kayak gitu kan. Enggak, Soalnya enggak. banyak cerita tentang harimau yang ngamuk karena tempat makan rimbanya udah jadi ladang gambir. Ada juga sini kalau udah salah. Itu saya bilang itu tadi dia bertahap itu. Jadi selama 3 tahun kan jadi setahun tuh kadang dapat 1, kadang dapat 2 kan gitu. Jadi selama 3 tahun lebih kurang itulah ya, apa baru dikumpulkan apa gitu. Bang, ini penerbitnya Akar, Bang ya? Iya. Penerbit yang awalnya sebuah lembaga yang Abang kelola, kemudian Iya. ini penerbit Abang sendiri berarti? Iya, jadi kalau sekarang ya saya yang megang dengan ada juga Mas Joni gitu, Joni Aredinata gitu. Kalau apanya kan si istri saya malah si Nur Wahida Idris itu. Kalau saya sebenarnya lebih ke redaksional, Manajemen. kalau masalah manajemen, masalah apanya itu istri. Namanya. Istri ya. Tapi sejarah terbentuknya Akar ini memang tidak bisa dilepaskan dari rekomendasi Kongres Cerpen yang menginginkan ada jurnal diterbitkan oleh sebuah lembaga, ada honornya yang memadai, kemudian terseleksi gitu. Nah, bentuklah lembaga kajian kebudayaan Akar Indonesia itu. Nah, menerbitkan jurnal cerpen itu sampai sekian edisi gitu ya. Dan honornya lumayan waktu itu kita bayar itu. Terus sampai kemudian ketika dalam perjalanannya, nah baru menerbitkan buku-buku juga. Jadi termasuk sebenarnya penerbit awal di Jogja juga. Iya ya. Masuk awal Akar Indonesia. Cuma memang dia enggak produktif karena model apanya lebih banyak. Kalau kami awal-awalnya dulu sistem rekomendasi. Jadi zaman itu misalnya ada sastrawan di satu daerah yang menurut kami ini sudah seharusnya punya buku karena dia produktif, tapi karena dia tidak punya akses mungkin ke penerbit atau mungkin juga belum punya panggilan untuk menerbitkan, kita kemudian hubungi, ini sudah saatnya bagus. Atau sebaliknya dia sendiri sudah siap, tapi tidak punya akses gitu. Nah kita waktu itu kan secara pemasarnya kan belum terlalu jalan modal segala macam udah ini. Jadi kita mengeluarkan surat rekomendasi biasanya bikin surat rekomendasi bahwa ada di daerah ini penyair yang memiliki kontribusi kepada budaya daerah segala macam itu. Kita kasih misalnya berapa dia butuh, misalnya ada 3 atau 4, nanti dia yang memberikan. Jadi misalnya kayak puisi Mardi Luhung misalnya yang pertama kita nerbitkan ya, yang ciuman bibir koyong kelabu. Itu kita memberi surat rekomendasi, dia masukkan ke ada mie sedap itu di Gresik, ada semen Gresik itu. Oh, sponsor ya. Sponsor dibantu. Ya, tapi nanti kita memang mencantumkan logonya gitu. Jadi strategi kita dulu awalnya begitu. Oh, justru dulu udah ngelakuin itu, Kita Bang. begitu dulu. Jadi sistem akarnya banyak dulu penerbit kerjasama. Tapi dari buku-buku yang dari dana yang terkumpul sedikit banyak sedikit itu, nanti kita ada sistem subsidi silang istilahnya. Subsidi silang ini dari hasil nanti penjualan ini misalnya, atau kadang juga dari sponsor berlebih, kayak misalnya Madi Luhung itu dia merasa berlebih mendapat dana, dia menyumbangkan untuk Akar. Untuk nerbitin yang lain. Dana itu kita pakai misalnya menerbitkan puisi Zenhai, Zenhai yang ikan paus merah jambu itu. Nah, itu dia lama naskahnya di Pusaka Jaya, nah itu udah lama tapi udah Bang, ini ada dana gitu misalnya. Atau Bang Dharma Munir, dia menerbitkan novel penerbit dia tidak tahu ini mungkin untuk penerbit berat. Ini novel begitu bahasa untuk penerbit mainstream berat lah ya. Dia sadar itu. Oke Bang, kami punya dana segini untuk membantu Abang. Jadi nanti kalau Abang mau mencetak di atas itu, Abang nambah. Nah, dia nambah. Nanti kita minta dari itu nanti sekian buku dari kita. Dan dari dia sendiri menjual itu. Ada banyak cara itu. Martin Alaida, apa segala macam, banyak kita. Sampai sekarang masih kayak gitu, Bang, atau sekarang programnya kita belum gimana? tidak menjalankan model itu lagi. Kita ada modelnya. Jadi memang kadang-kadang mereka udah siap naskah dan sudah ada sponsor atau model-model yang sifatnya independen yang ini ya. Independen itu. Tapi juga kalau ada naskah yang misalnya kayak Ricky dan Padang Putra yang mencari kubur Baridin itu, kita terbitkan. Nah, selagi ada dana bisa disubsidi silangkan, kita pakai subsidi silang itu. Atau ada dana sendiri ya. Atau dana sendiri gitu. Lebih fleksibel apanya gitu. Ya, Bang, ada lagi Bang yang mau? Ada. Cukup ya.
Terima kasih ya Bang Rodal, kita ini ketemu kedua kalinya. Sukses terus untuk buku-buku Abang, juga untuk Akar. Project ke depan yang terbaru, apakah buku atau apapun itu, apa Bang? Ya saya nyiapkan ada skala manuskrip, saya sebenarnya udah siap banyak ya. Ada catatan perjalanan itu saya ada 2 manuskrip. Ciumlah Bumi yang menerbitkan Rasa Sayangmu itu ada 2 ya, yang belum saya terbitkan. Ada novel juga yang sedang saya finishing gitu. Terus kalau yang lanjutan ini ada tema-tema kecil ya. Tema-tema kecil yang apa tentang tema-tema kecil sudah ada kok judulnya, ada apa. Terus ada juga kumpulan puisi juga ada, siap apa gitu. Esai juga ada, cuma mana yang apa itu saya belum apa. Berarti tahun depan ada buku baru? Iya, saya berharap tahun depan bisa ada salah satu lah, apakah esai apa catatan perjalanan apa. Apakah nanti masih Akar atau mungkin ke penerbit lain itu saya belum tahu. Bang, terima kasih sudah ngobrol di episode ini Bang. Nanti buku baru kita kalau Bang ke Padang kita ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih sama Rory. Ya. Sukses juga untuk program ini ya. Ya. Saya kira Doain Bang. Untuk dokumentasi saya kira perlu juga dilakukan ini upaya-upaya ini. Ya. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.